Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia dari kelas 4D Perbankan Syariah dengan NIM 2014-2015-0. Pada kesempatan hari ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas resum mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di bab 1. Alhamdulillah, kita semua dapat melakukan aktivitas seperti biasanya ya, meskipun secara daring atau online. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang resum pada bab 1 kali ini. Konsep dasar sistem informasi manajemen. Yang pertama ada makna sistem informasi manajemen. Secara etimologis, sistem berasal dari bahasa Yunani yang berarti suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian dan hubungan yang berlangsung di antara satuan atau komponen secara teratur. Sedangkan menurut KBBI, sistem memiliki arti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Adapun arti yang kedua adalah susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Arti yang ketiga adalah metode. Kemudian ada sistem informasi adalah sekumpulan hardware, software, brainware, prosedur atau aturan yang diorganisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Yang kedua ada sistem informasi manajemen sebagai disiplin ilmu. Yang ketiga ada ciri khusus sistem informasi manajemen. Menurut Davis dan Olson menyebutkan ada 5 aspek sebagai ciri khusus bidang sistem informasi manajemen. Yang pertama adalah proses manajemen. Proses manajemen ini seperti perencanaan strategis, pengelolaan fungsi sistem informasi, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada proses pengembangan. Proses pengembangan ini adalah manajemen proyek pengembangan sistem. Yang ketiga ada konsep pengembangan. Konsep pengembangan ini yang dimana di dalamnya adalah konsep sosial teknikal. Yang keempat ada representasi. Representasi ini adalah sistem basis data dan pengodean program. Yang kelima ada sistem aplikasi. Di dalam sistem aplikasi ada executive system. Selanjutnya ada perkembangan teknologi dan sistem informasi manajemen bisnis. Yang pertama, kita harus mengenal teknologi informasi. Apa sih teknologi informasi itu? Menurut ITAA, teknologi informasi adalah studi, perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer. Fungsinya, yang pertama untuk meningkatkan kompleksitas dari tugas manajemen. Yang kedua, memberi pengaruh ekonomi internasional atau globalisasi. Yang ketiga, memberi waktu tanggap atau respon time yang lebih tepat. Selanjutnya ada perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi sangat berkembang pesat sehingga memungkinkan cara-cara baru yang lebih efisien untuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Selanjutnya ada peranan teknologi media massa dalam era komunikasi global. Yang kedua ada era komputerisasi. Pada periode ini dimulai sekitar 1960-an ketika mini komputer dan mainframe diperkenalkan perusahaan seperti IBM ke dunia industri. Yang ketiga ada era teknologi informasi.
Pada masa ini, kegunaan komputer di perusahaan tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga terjadinya proses kerja yang lebih efektif. Yang keempat ada era global informasi. Yang kelima ada sistem informasi manajemen, yaitu sektor perbankan Bank Indonesia. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan perseroan untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah melalui produk elektronik banking. Kemudian ada sistem informasi manajemen. Pengawasan BPR merupakan sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan BPR. Melalui SIMWAS, pengawas BPR mampu mengoptimalkan kegiatan analisis terhadap kondisi BPR, mempercepat diperolehnya informasi, kondisi keuangan, meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi perbankan. Oke, selanjutnya ada tujuan penerapan SIM SPBI, yaitu yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan serta pemeriksaan bank. Yang kedua, menciptakan keseragaman atau standarisasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan bank. Yang ketiga, memudahkan audit trail oleh pihak yang berkepentingan. Selanjutnya ada SIM SPBI terdiri atas 3 subsistem. Yang pertama, sistem informasi manajemen pengawasan atau biasa disebut dengan SIMWAS. Yang kedua ada sistem informasi bank dalam investigasi atau SIBADI. Yang ketiga adalah data mart, data pokok bank yang menyediakan informasi berkaitan dengan kelembagaan, kepemilikan, dan kepengurusan. Selanjutnya ada sistem informasi debitur atau disingkat dengan SID, adalah sistem yang menyediakan informasi mengenai debitur baik perseorangan maupun badan usaha yang diolah berdasarkan laporan penyediaan dana yang diterima oleh Bank Indonesia dari pelapor. Mungkin cukup sekian video resume pada hari ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.